Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah nasib tragis para pembunuh Sayyidina Husain di Karbala. Jikalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tentu beliau sangat sedih melihat cucu kesayangannya wafat dibantai habis-habisan. Dahulu saja ketika Nabi ditinggal wafat orang-orang tercinta seperti sang istri Siti Khadijah dan sang paman Abu Talib, beliau amat sedih dan kehilangan. Bahkan tahun itu dijuluki sebagai Amul Husni yang berarti tahun kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangat adil. Orang-orang yang berani menzalimi zuriyah Nabi Muhammad SAW, banyak dari mereka yang hidupnya sengsara, bahkan mengalami kematian yang tragis. Berikut kisah selengkapnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahwa yang menghabisi dan memotong kepala Sayyidina Husain dengan tombak yaitu Sinan bin Anas. Setelah kepala Sayyidina Husain putus, kemudian kepala itu dibawa dan diserahkan kepada Hawali bin Yazid. Setelah itu, ketika kepala Sayyidina Husain dibawa kepada Ubaidullah bin Ziyad, ia lalu memainkan kepala Sayyidina Husain dengan ujung tongkatnya sampai mengenai mulut dan hidung Sayyidina Husain. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada 72 pengikut Sayyidina Husain yang terbunuh. Dalam kitab Tarikh Al-Khulafah, Imam Suyuti menulis setidaknya ada 4.000 pasukan yang mengepung Sayyidina Husain dan rombongan. Pasukan itu dikendalikan oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat terjadinya pembantaian Karbala, dunia ini seakan-akan berhenti selama 7 hari. Matahari terlihat meratap seperti kain kuning, dan terjadi gerhana matahari di hari itu. Tanda-tanda alam lainnya juga muncul. Penampakan langit kala itu berwarna memerah selama 6 bulan lamanya. Sungguh sangat menyedihkan peristiwa itu. Dikisahkan juga Rasulullah SAW dahulu pernah menyaksikan cucunya dibunuh. Imam Suyuti mengutip riwayat Imam Tirmizi dari Salma. Dahulu Salma pernah menemui istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ummu Salamah, yang masih hidup di kala itu. Beliau menangis. Tragedi Karbala dahulu terjadi pada tahun 61 Hijriah, sedangkan Ummu Salamah wafatnya tahun 64 Hijriah. Jadi beliau masih menjumpai masa terbunuhnya Sayyidina Husain. Salma lalu bertanya kepada Ummu Salamah, "Kenapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Tadi malam diriku mimpi melihat Rasulullah SAW yang kepala dan jenggot beliau berdebu. Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Kenapa engkau ya Rasul?' Rasulullah pun menjawab, 'Diriku baru saja menyaksikan pembunuhan Husain radhiyallahu anhu.'" Ya Allah, begitulah dahsyatnya konflik dan pertarungan kekuasaan zaman dulu. Hanya demi supaya bisa mendapatkan kursi jabatan khalifah, banyak orang buta hatinya sampai tega menghabisi nyawa cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ia adalah anaknya sahabat Nabi yang bernama Sa'ad. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Namun sayangnya, anaknya yang bernama Umar malah terlibat di dalam pembantaian cucu Rasulullah SAW. Akhir dari hidup Umar juga begitu malang. Ia mati dipenggal oleh Abu Amr Kaisan atas perintah Mukhtar Saqafi. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah. Tokoh kedua yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Ubaidillah bin Ziyad. Ia kala itu menjadi gubernur Kufah.
Dia jugalah yang mengirim 4.000 pasukan untuk mengepung Sayyidina Husain. Nasib dari akhir hidup Ubaidillah juga sangat tragis. Ia dipenggal juga oleh pasukan Mukhtar hingga putus kepalanya. Pada riwayat lain dikisahkan bahwa jenazah kepalanya kala itu pernah dimasuki ular. Ular itu tinggal di kepala Ubaidillah hingga beberapa saat. Setelah itu ularnya keluar lagi. Orang selanjutnya yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain adalah Samir bin Ziyad-Jausan. Ia adalah pimpinan tim sayap kiri pasukan yang melakukan serangan kepada Sayyidina Husain. Diketahui sebelumnya bahwa Samir ini dulunya adalah sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun dikala masa kekuasaan dinasti Umayyah, ia malah berhaluan membenci keluarga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nasib dari akhir hidup Samir juga tak kalah tragis. Ia mati setelah kepalanya dipenggal oleh pasukan Mukhtar Sakaf. Kepalanya lalu diberikan kepada Muhammad bin Hanafiyah, sedangkan tubuhnya menjadi santapan anjing. Orang yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain selanjutnya adalah Sinan bin Anas. Setelah Khalifah Yazid bin Muawiyah wafat, Sinan lalu merasa ketakutan. Ia lalu memilih bersembunyi sebab banyak orang yang tahu bahwasanya dialah pembunuh Sayyidina Husain. Dikabarkan juga bahwa Sinan bin Anas mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Sakafi. Dan ada yang mengatakan juga bahwa Sinan bin Anas mati ketika masa kepemerintahan Gubernur Hajjaj di Kufah. Kemudian sosok yang terlibat dalam tragedi Karbala selanjutnya adalah Hurmalah bin Kahil al-As'adi. Ia dikabarkan yang membunuh putra Sayyidina Husain yang masih berumur 6 bulan, yaitu Ali Azhar. Saat terjadinya pertempuran Karbala, Sayyidina Husain sempat meminta air untuk putranya yang sedang kehausan. Namun begitu biadabnya, Hurmalah malah melesatkan anak panah ke leher bayi itu. Akhir dari hidup Hurmalah bin Kahil juga mengalami kisah yang tragis. Ia mati setelah dieksekusi oleh pasukan Mukhtar. Tokoh yang terlibat dalam pembantaian Sayyidina Husain selanjutnya adalah Khalid bin Yazid. Dahulu setelah kepala Sayyidina Husain dipenggal, ia lalu menyembunyikan kepala cucu Nabi itu di kompor rumahnya. Kelakuan biadab ini kemudian menghantarkan dia ke dalam tragedi tragis juga. Diketahui bahwa Khalid bin Yazid mati setelah dibunuh oleh pasukan Mukhtar Sakafi. Tidak hanya dibunuh, ia juga dibakar oleh pasukan Mukhtar Sakafi di depan rumahnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kisah tragis akhir hidup orang-orang yang terlibat dalam pembantaian cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Lihatlah betapa hinanya mereka di dunia. Hidupnya tidak tenang, dirundung kesalahan dan berakhir dengan kematian tragis. Tentu kejadian-kejadian itu baru siksa yang terlihat di dunia saja, belum lagi kelak ketika mereka sudah di akhirat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka. Api-api neraka akan selalu menunggu para pendosa, orang-orang yang zalim dan suka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kita sebagai umat muslim hendaknya selalu menghormati cucu dan zuriyah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam tubuh mereka mengalir darah suci Nabi Muhammad SAW. Kisah Sayyidina Husain yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini tentu memberi pelajaran kepada kita agar selalu berada dalam jalan yang benar dan jangan suka menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Sayyidina Husain meski akhir hidupnya mengenaskan, namun di akhirat beliau telah disabdakan Nabi SAW kelak akan menjadi pemimpinnya para pemuda-pemuda surga. Demikianlah tentang kisah nasib tragis para pembunuh Sayyidina Husain di Karbala. Semoga kisah tersebut dapat memberikan motivasi untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.